Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba tampilan relatif ya. Dari banyak tampilan yang bisa kita coba, salah satunya adalah relatif. Kita coba buka dulu aplikasinya. Kita coba buka dulu projectnya ya. Oke, di sini kita sudah membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan buat activity baru. Kita pilih empty activity. Di sini kita coba relatif ya. Kita buat coba relatif. Settingan yang lain sama seperti sebelumnya ya. Kita pilih Java. Oke, kita buka bagian layoutnya. Kita buka layout relatif ya, coba relatif. Oke, kita coba lihat. Seperti biasa kita tuh mendapatkan constraint ya. Defaultnya Android Studio di 411 ini. Kalau kita buka project baru, layoutnya kita buka layout baru itu constraint. Kita tulis, kita hapus jadi relatif. Nah, dia ada pilihan tersendiri nih, atas atau bawah. Kita pilih yang atas saja ya, relative layout. Oke, nah kita sudah menentukan tag awalnya dan tag akhirnya otomatis. Kita coba tambahkan komponen apa nih ya. Ada dua cara, kita bisa ketik langsung dari sini ya. Kita bisa menambahkan image view. Kita secara coding kita menambahkan langsung di sini tutup, atau kita tambahkan dari tab design ini. Kita misalkan nama ini image view, kita klik and drag di sini ya. Kita mau menambahkan ini langsung, kita bisa pilih gambar yang mana, misalnya pilih logo, kita oke. Secara default dia akan menambahkan posisinya tuh di kiri atas ya. Kita coba split. Nah, ini coding untuk menambahkan image view, belum ada gambarnya ya. Dan ini kita pakai coding, ini pakai desain lewat tab desain ya. Otomatis kita menambahkan, kalau tab desain menambahkan gambar ya. Oke, ini kita simpan saja dulu ya. Oke, kita di atasnya kita tambahkan, misalnya karena kita buat image view, kita tambahkan. Kalau kita mau menambahkan, kita ketik dulu src, kita mau sumbernya apa. Kita sudah punya gambar logo nih ya. Nah, ini kita sama src kompat, di sini rc saja ya, beda secara sintaksnya ya. Di sini rc kompat, di sini rc saja. Oke, ini sama-sama gambar tumpang tindih ya. Oke, nah kita akan buat, jadi kalau relatif itu harus punya kecenderungan, dia akan relatifnya tuh akan pada satu titik akan menaut atau relatifnya terhadap satu posisi tertentu. Misalnya kita terhadap posisi top ya. Oke, kita parent top, center in parent top, align parent top, atau apa ya, silahkan. Misalnya kita mau pilih apa, parent top, kita posisi di atas, kita pilih true. Jadi ini akan cenderung align-nya ke parent yang top ya. Nah, kita dari sini kita akan menambahkan agar si layoutnya di tengah, si gambar image view di tengah. Bagaimana? Ada beberapa cara. Kita bisa pakai layout center horizontal true, otomatis ke tengah ya gambar yang ini. Atau juga kita bisa buat pakai apa ya, coba center. Nah, center horizontal kita yang tadi ya. Kita coba parent, kita pakai sintak parent mana parent. Nah, center in parent ya, kita true kan, otomatis ke tengah. Nah, ada bedanya nih ya. Kalau yang pertama, yang atas, kita center horizontal, dia cuma di center di horizontal saja. Kalau center in parent, dia tengah-tengah di sini ya. Kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang ini dulu saja, yang atas ya. Ini karena secara cinta kita sama, kita hapus dulu yang ini. Kita cukup satu gambar saja. Oh ya, bentar. Ini center in parent, kita kosongkan ini ya. Kita tengahnya samakan, horizontal samakan ya. Kalau sama-sama kita center dua-duanya kan tumpang tindih nih. Nah, yang atas dia punya kecenderungan untuk
align ke parent top di ke atas. Nah yang bawahnya bagaimana? Ini kita akan buat agar cenderung dia yang jadi patokan tuh yang ini image view, bukan ke top area sini. Nah bagaimana caranya? Nah kita buat seperti ini ya. Kita kasih ID dulu yang image view yang ini. Kita kasih ID, misalnya kita kasih nama ID misalnya image view 1 ya. Nah image view 1, kenapa dia merah? Ada saja ini yang bawa kita image view 2. ID image view 2. Lah kenapa yang salah ya? Cannot resolve image ID. Nah kenapa merah? Nah kenapa? Ada yang tahu kira-kira error kenapa? Bapak juga bingung. Biar mudah kita coba nah kenapa tadi kira-kira ya, tidak tahu apa juga kenapa dia merah ya. Image 3 nggak masalah, tapi kenapa tadi error tidak tahu. Misalnya kita kasih nama image 2 ya, 1 deh ya, image 1. Oke, dari sini kita coba ke, nah ini image 1, ini image view 2. Nah kita akan buat agar image view yang ini cenderung pada image view ini ya, kita relatifnya terhadap ini, bukan terhadap atas ini. Nah kita buat ada sintaks namanya below. Nah below ini, nah belownya di below apa nih? Below kita image 1. Nah pilih ya. Nah jadi kita tidak usah memberikan margin ya, kita tidak usah memberikan margin top untuk komponen yang ini ya, image view yang kedua ini. Kenapa? Karena dia cenderung akan ditempatkan di bawah image view ini. Manfaatnya gimana? Nah di saat kita memberikan margin untuk komponen yang ini, yang apa namanya, yang image view yang pertama, kita misalnya 30 dp, dia akan otomatis apa namanya, ini saat ini turun, yang image view yang di atas turun, maka yang pojok ikut turun. Beda halnya kalau kita sama-sama menerapkan margin top untuk kedua ini, dan yang kedua gambar ini, yang gambar kedua ini cenderungnya terhadap top ini ya, kalau kita pakai dua-duanya sintak ini. Jadi kalau pakai align parent top dia cenderungnya terhadap atas, kalau kita pakai below dia cenderungnya terhadap gambar ini ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan biar cepat, kita text saja, kita text view, misalnya kita text view, kemudian untuk login ya, 2 unit, 2 komponen, kemudian kita tambahkan button. Nah kita akan buat untuk login ya, kalau kita tarik semuanya di kiri atas ya, semuanya di kiri atas. Oke, kita tinggal tambahkan kecenderungan tadi yang kita kasih below. Nah kalau kita pakai desain, dia otomatis memberikan ID ya, nih text view ID, text view nih ya, kita tambahkan saja di sini below layout below dari image 2. Nah otomatis di sini. Kemudian yang atasnya kita kasih juga untuk yang edit text pertama below text view ya. Nah kemudian yang ini kan ID-nya edit text personal, panjang banget ya. Kita kasih nama saja isian 1 ya, dan ini password, isian nama deh ya. Oke,
Ini below di atas, kemudian yang ini kita kasih below isian nama, below isian nama. Nah, kemudian yang button ini kita kasih di bawah below password ya, kita pilih password. Nah, tapi di pinggir semua kita tinggal ke center kan, kita kasih sintak nih, layout center horizontal ya. Kalau mau di relatif ya kurang lebih harus seperti ini, satu-satu kita berikan sintaksnya untuk mengketengahkan gambarnya ya. Oke. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, nah ya, lupa tadi kenapa nggak dibesarin dari tadi ya. Ini name, input bla bla bla, ini kedua ini ke satu. Kenapa isinya sama-sama name? Nah, kita rubah teksnya, kita hilangkan, kita berubah untuk hint ya, karena kalau kita pakai hint dia otomatis akan menghilang saat kita klik saat kita sudah di install ya. Nah, kalau name kan enggak, name ya. Oke, ini hand, oke. Ada dua nih, kita delete satu. Nah, hati-hati saat menderet ya. Gambar yang bawah ada kecenderungan untuk berada di bawah gambar yang atas, dan gambar yang atas kecenderungan terhadap atas. Kalau kita delete salah satu, nah bisa saja tapi jadi merah ya. Nah, oleh karena itu kita rubah nih apa, parent top. Lupa, kita kasih true. Oke, kemudian kita kasih top margin sekitar 30 dp saja. Oke, kurang tengah, kasih lagi ya, kasih lagi, tambahin lagi biar pas di tengah ceritanya ya, begitu. Ini kurang lebih kita sudah buat halaman atau layout untuk login, kurang lebih seperti ini. Oh ya, ini teksnya, selamat datang si garis miring n, silahkan login dulu ya. Oke, silahkan login dulu. Oke, begitu kira-kira kita buat layout login menggunakan relative layout ya. Ini sintaksnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini terlalu dekat nih, kita bisa tambahkan ini di bagian name agar agak jauh sedikit dari teks yang atasnya. Kita kasih lagi top, margin top misalnya 10 dp ya. Terlalu dekat, tambahin lagi agar jauh sedikit. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Jadi ini ya, kita buat menggunakan relatif, membuat layout login ya. Sekarang kita bikin layoutnya dulu untuk sintaks apa namanya, bagaimana handlingnya saat kita klik login ya, kita akan bahas nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.